Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan bukti kas masuk. Nah, kira-kira apa saja sih yang akan dipelajarin di dalam bukti kas masuk ini? Ikuti video ini sampai selesai ya. Jadi, di dalam bukti kas masuk ini, teman-teman akan mempelajari 4 bagian. Yang pertama yaitu transaksi bukti kas masuk, lalu kemudian ilustrasi dari bukti kas masuk ini, dan yang ketiga terkait dengan pembukuannya, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kita masuk bagian yang pertama. Jadi, transaksi bukti kas masuk ini kira-kira kalau teman-teman masih ingat itu timbul karena apa ya? Nah, salah satunya ini bisa timbul karena adanya pelunasan piutang. Kebetulan di kali ini kita akan mempelajari terkait dengan pelunasan adanya piutang yang timbul dari akibat penjualan kredit. Lalu kita masuk ilustrasi teman-teman. Di ilustrasi di sini adalah yang pertama yaitu terdapat bukti kas masuk di mana bukti kas masuk ini nomornya adalah nomor 1 garis miring BKM garis miring 17 pada tanggal 2 Januari 2017. Nah, diterima dari siapa bukti kas masuk ini? Dari PT Sutra Mulia. Lalu keterangannya untuk apa? Pembayaran piutang dari PT Sutra Mulia melalui kasir untuk melunasi dari faktur nomor 71 tahun 2016, jadi transaksi tahun lalu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingat di sini terkait dengan tadi keterangannya adalah melalui kasir, maka kasir ini bukti kas masuk yang diterima adalah apa? Apakah kas bank? Apakah kas kecil? Tentunya kalau untuk terkait dengan pelunasan melalui kasir, yaitu kalau melalui kasir berarti yaitu di sini kas yang dimaksud adalah penerimaan kas melalui kas kecil. Jadi kas kecil ini digunakan untuk mencatat penerimaan kas melalui yaitu kasir. Jadi kalau teman-teman menemui pelunasan piutang dikaitkan dengan kasir, maka yang dicatat adalah transaksi terkait dengan kas kecil. Sedangkan kalau teman-teman menemui bahwa penerimaan kasnya ini melalui rekening bank, maka yang nanti dicatat yaitu adalah kas bank. Oke, kita lanjut lagi dengan cara yang sama. Maka di sini berarti masih di transaksi di BKM nomor 1, yaitu diterima oleh PT Sutra Mulia untuk pembayaran piutang dari PT Sutra Mulia melalui via kasir, berarti nanti pakai kas kecil ya teman-teman, untuk pelunasan faktur nomor 71 garis miring F garis miring 16, jadi tahun 2016. Maka untuk penjurnalannya yaitu kas dengan piutang. Nah, tentunya kas kecil ini itu untuk menandai bahwa pelunasannya melalui kasir. Sedangkan untuk yang piutang PT Sutra Mulia ini berarti digunakan untuk menandai bahwa kas ini timbul karena akibat apa? Yaitu adanya pelunasan penjualan kredit yang waktu lalu dilakukan oleh PT Sutra Mulia tahun 2016, lalu baru dilunasi di tanggal 2 Januari tahun 2017, sehingga piutang milik PT Sutra Mulia menjadi berkurang dari sisi PT Jogja Farm karena sudah dilunasi. Nah, kalau teman-teman ingat kembali, di sini untuk buat yang namanya pembukuan di sini tidak perlu dituliskan secara lengkap untuk keterangannya, melainkan hanya lebih kepada jurnalnya, nomor akunnya. Berarti di sini yaitu 102 di debit menandai untuk bagian pelunasan piutang melalui kasir,
ya 102. Sedangkan untuk piutang PT Sutra Mulia itu ditandai dengan adanya nomor kode akun yaitu 121.01. Nah, nanti teman-teman bisa mencari informasi tersebut ada di buku 1. Nah, berapakah yang harus dilunasi? Karena di sini tidak ada potongan dan dikenai langsung PPN-nya, maka jumlah yang langsung dilunasi adalah 880.000. Oke, kita lanjut ke sini. Ini adalah keterangan. Jadi kas kecil itu adalah 102 kode akunnya. Sedangkan untuk piutang dagang kode akunnya adalah 121. Dan 121.01 itu 01 menandakan terkait dengan akun pembantu untuk piutang dari PT Sutra Mulia. Kita masuk ke bagian ilustrasi yang kedua. Jadi ilustrasi yang kedua ini diberi keterangan dari nomor PKM yaitu 02. Nah, bukti kas masuk ini diterima dari siapa? PT Patal Maharajasik. Lalu kemudian keterangannya adalah untuk pembayaran piutang PT atau Patal Maharajasik melalui Bank BHLN. Jadi kalau teman-teman masih ingat, pelunasan yang namanya piutang melalui rekening bank berarti menggunakan Bank BHLN. Lalu ternyata di sini ada PPN 10% dan ada potongan 2%. Jadi harga kokon itu semula harganya 1 juta, lalu dikenai PPN 10%, 100.000 dari 1 juta, sehingga seharusnya yang dibayar adalah 1.100.000. Namun ternyata di sini ada potongan sebesar 2% dari harga setelah dikenai PPN yaitu 22.000, sehingga nanti yang dilunasi oleh bagian Patal Maharajasik yaitu 1.078.000. Nah, bagaimana dengan pencatatannya? Jadi teman-teman di sini perlu melihat dahulu potongan ini timbul karena apa saja. Yang pertama, angka 22.000 ini timbul karena yaitu adanya pajak, dan yang kedua timbul karena potongan itu sendiri. Jadi saya ulangi, kok bisa timbul pajak, dari mana? Jadi di sini harga kokon yang semula 1 juta, lalu kemudian dikenai PPN 100.000, maka harga kokonnya menjadi 1.100.000, sehingga di sini adalah yaitu terkait dengan pengenaan untuk pajak. Nah, selanjutnya dikenai potongan 2% akibat dari harga setelah PPN. Sehingga potongan 2% ini timbul karena pertama yaitu dari pajak dan potongan. Jadi teman-teman harus mencatat terlebih dahulu berapakah pemisahan antara angka untuk yang pengenaan pajak akibat timbul potongan dan berapakah potongan sendiri untuk harga kokon tersebut. Jadi untuk menghitung yang pertama terkait dengan pajaknya itu diperoleh dari pajak PPN sebesar 100.000 yang dikenai dari 1 juta dikali 10%, itu kan pajaknya adalah 100.000. Nah, ternyata karena kita mau menghitung potongannya 2%, maka angka 22.000 ini terdiri dari yaitu pajak sama dengan 2% dikali 100.000 adalah 2.000 hasilnya. Lalu kemudian potongan sama dengan 2 dikali 1 juta yaitu hasilnya adalah 20.000. Sehingga di sini yaitu kalau kita lanjutkan ya, maka 22.000 ini tadi
adalah yang pertama terdiri dari pajak sebesar 2.000 dan potongannya sebesar 20.000. Nah, kelanjutannya apa? Pajak apakah ini dan potongan apa kira-kira? Kalau teman-teman ingat kembali, pajak di sini tentunya timbul akibat yang namanya faktur penjualan. Jadi, pajaknya yaitu terkait dengan pajak dari utang PPN keluaran. Nah, karena dia dilunasi, maka dia nanti akan dicatatnya di debit. Jadi, dengan kata lain, yang namanya utang pajak PPN keluaran, jika nanti timbul bukan karena hasil penjualan kokalnya, jadi ketika pertama kali untuk penjualan secara kredit, yang akan dikenai pencatatan adalah utang PPN keluarannya itu dikredit. Nah, tapi karena di sini posisinya akan dilunasi dan distorkan kepada kas negara, maka nanti dicatatnya di sebelah debit. Sedangkan untuk potongan apakah ini? Yaitu potongan terkait dengan penjualan. Sehingga kalau diilustrasikan lebih lanjut, maka yaitu untuk pelunasan yang namanya piutang melalui Bank BHLN berarti menggunakan rekening kas Bank BHLN. Lalu tadi karena akan melunasi yang namanya akan mencatat terkait dengan pajak PPN keluaran yang kemarin sudah timbul akibat dari penjualan kredit. Kalau bertambah kan utang di kredit ya. Nah, sedangkan di sini posisinya ternyata melunasi. Jadi, di sini utang pajak keluarannya akan dicatat di sebelah debit karena dia distorkan ke kas negara. Selanjutnya, untuk potongan penjualan itu kalau tadi teman-teman perhatikan di sini untuk potongan penjualan ini dilakukan untuk pencatatannya adalah di debit karena potongan penjualan ini diberikan kepada pembeli. Jadi untuk jurnalnya di sebelah debit yaitu kas Bank BHLN, utang pajak PPN keluaran ya, maaf di sini kurang PPN-nya. Lalu kemudian potongan penjualan dan yang terakhir di sebelah kredit karena untuk melunasi piutang, maka di sini adalah piutang Patal Maharaja Sikh. Jadi dengan kata lain, jika teman-teman menemui transaksi terkait dengan pelunasan piutang yang ada terkait dengan potongannya, diberikan potongan kepada si pembelinya, maka teman-teman harus memisahkan dahulu antara bagian pajak dengan potongannya itu sendiri, berapa sih nominalnya. Lalu kemudian selanjutnya baru dicek lagi pajak apa yang dimaksud, pelunasan untuk pajak apa, yaitu utang pajak PPN keluaran. Sedangkan potongan yang dicatat di sini adalah potongan untuk penjualan dan perlu dicek lagi melalui rekening apa pelunasannya. Nah, kebetulan di kasus ini melalui rekening yaitu milik Bank BHLN. Lalu karena ini berkaitan dengan pelunasan piutang, maka piutang akan dicatat di sisi kredit karena berkurang ya dari segi pembukuannya PT Jogja Farm. Jadi kalau kayak gitu bagaimana Bu untuk pencatatan terkait dengan nomor akunnya, pembukuannya. Nah, di sini kas Bank BHLN kalau teman-teman perhatikan itu adalah 101.03. Jadi 03 ini untuk menandai akun pembantu dari kas bank milik Bank BHLN. Selanjutnya untuk utang PPN keluaran ini adalah 203. Lalu untuk
potongan penjualan ini 421 dan piutang Fatal Maharaja adalah 121.03, sehingga kalau diberikan lebih detailnya lagi nanti akan dicatat bagaimana. Nah, di sini yaitu 101.03 sebesar 1.078.000. Jadi yang dilunasi oleh PT Fatal Maharaja Asik itu setelah dikenai potongan adalah 1.078.000. Selanjutnya untuk dari utang PPN keluarannya yang timbul akibat dari potongan, maka hasilnya adalah 2.000. Dan untuk potongan penjualannya sendiri berapa sebenarnya tanpa dikenai yang namanya PPN gitu ya. Kalau mau dicatat kan di logika yaitu harga kokon 1 juta dikalikan dengan 2%, berarti harganya sendiri untuk yang dikenai potongan sebesar 20.000. Sehingga nanti total pelunasan piutangnya adalah sebesar 1.100.000. Nah, jadi di sini Fatal Maharaja itu akan melunasi piutang sebesar 1.100.000 yang diterima oleh PT Jogja Farm melalui Bank BHLN sebesar 1.078.000. Lalu 2.000 dia harus setorkan ke kas negara karena akibat dari utang PPN keluaran, dan ada potongan sebesar 20.000 atas transaksi dari Fatal Maharaja Asik. Jadi kesimpulannya teman-teman belajar apa saja? Hari ini teman-teman belajar terkait dengan pelunasan bukti kas masuk melalui kasir dan pelunasan bukti kas masuk catatannya itu bukti kas masuknya rekening penerimaannya melalui rekening bank. Selain itu, teman-teman juga mempelajari terkait dengan pelunasan piutang, dan pelunasan piutang ini ada yang dikenai potongan dan tidak dikenai potongan. Jika ada yang belum dipahami, silahkan teman-teman menuliskan pertanyaan di kolom komen di bawah ini atau di kontak yang sudah saya berikan kepada teman-teman di kelas. Terima kasih, sampai jumpa.